Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Kali dengan NIM 1352060 dan juga bersama rekan saya Ken Kalang Al-Kaliubi dengan NIM 1352010. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secure enclave pada mobile device. Pada konteks penjelasan kali ini kita akan meninjau mobile device Apple atau iOS. Nah, jadi apa sih secure enclave itu? Secure enclave itu sebenarnya merupakan subsistem keamanan yang terintegrasi pada SoC atau microchipnya Apple. Nah, secure enclave sendiri itu komponennya itu terpisah dari prosesor utama atau CPU. Jadi dia berjalan independen dari CPU sehingga apabila terjadi peretasan pada kernel proses aplikasi utama, data yang pengguna yang sensitif itu masih dapat terjaga secara aman. Nah, data pengguna yang disimpan ini mungkin apa saja, bisa encryption key ataupun data informasi pribadi seperti biometrik, contohnya Face ID atau Touch ID. Nah, si security Enclave itu bahkan menjalankan microkernel tersendiri. Ini merupakan arsitektur secara umum dari Secure Enclave pada uh, SoC-nya Apple. Ini bisa dilihat yang warna biru itu Secure Enclave itu terpisah dari prosesor aplikasi utama. Bahkan dapat dilihat sini dia memiliki prosesor Secure Enclave atau prosesor sendiri yang hanya terdedikasi untuk secure enclave saja. Sehingga hal ini bisa mencegah serangan dari channel-channel samping. Dia menggunakan microkernel L4 khusus Apple. Nah, kemudian ini bisa dilihat nih pada bagian sini bahwa sebenarnya prosesor atau secure enclave ini menggunakan DRAM sama seperti prosesor aplikasi yang utama. Namun terdapat mesin penanganan memori. Jadi mesin penanganan memori ini buat apa? Jadi pada mesin penanganan memori ini gunanya untuk mengisolasi memori yang digunakan oleh secure enclave itu dari prosesor aplikasi utama. Sehingga eh, dia tuh bakal mengenkripsi lokasi dari memori yang digunakan oleh secure enclave. Sehingga secure enclave itu akan membaca dan menulis memori seperti layaknya di RAM reguler yang tidak dienkripsi. Tapi pengamat dari luar secure enclave hanya bisa melihat versi memori yang sudah dienkripsi atau dienkripsi oleh mesin penanganan memori. Kemudian di sini ada tiga komponen yang terkait sama proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan oleh secure enclave. Yang pertama itu ada TRNG. TRNG ini merupakan blok blok perangkat keras yang digunakan untuk membuat data acak yang aman. Jadi dia digunakan ketika secure enclave ingin membuat kunci kriptografis acak atau seeding kunci acak atau fungsi entropi lain. Kemudian di sini ada mesin AES. Mesin AES-nya secure enclave. Ini tujuannya untuk melakukan kriptografi simetris berdasarkan cipher AES. Dan juga di sini ada PKA. PKA atau Public Key Accelerator itu digunakan untuk melakukan operasi kriptografis yang asimetris. PKA ini juga mendukung algoritma penandatanganan dan enkripsi RSA dan juga ECC. Jadi kedua mesin AES dan juga PKA yang ada di Secure ini salah satu fungsinya adalah menahan bocor informasi menggunakan waktu dan serangan saluran samping seperti SPA. Nah, kemudian uh, ada juga penyimpanan non volatil aman. Jadi penyimpanan non volatil aman yang dimiliki oleh Secure Enclave ini uh, terdedikasi hanya untuk Secure Enclave dan juga diumumkan melalui bus I2C yang terdedikasi juga sehingga hanya dapat diakses oleh Secure Enclave saja. Jadi semua kunci enkripsi dan juga data-data entropi lainnya itu disimpan pada penyimpanan non volatil Secure Enclave. Nah, kalau untuk kunci kriptografis dasar, Secure Enclave ini memiliki user ID yang unik untuk setiap perangkat. User ID ini dibuat dan juga secara acak dan digabungkan ke dalam chip pada saat produksi perangkat. Hal ini memungkinkan Secure Enclave Processor OS itu menggunakan user ID ini untuk melindungi rahasia spesifik perangkat dan juga memungkinkan pengaitan antara user ID dan juga file yang terdapat di dalamnya. Sehingga apabila file ini dipindahkan ke perangkat lain itu file tidak dapat diakses. Oke, kemudian di sini juga ada hubungan antara mesin AES yang dimiliki oleh perangkat secara umum itu sebenarnya akan membantu proses mengamankan proses direct memory access antara NAND dan juga proses aplikasi. Kemudian ini adalah perbedaan secara umum. Kalau misalnya ada yang bertanya apa bedanya secure enclave dan juga keychain. Jadi secure enclave itu datanya itu disimpan di device, sedangkan kalau keychain itu menyimpan datanya di device-device Anda tapi via iCloud. Jadi kalau secure enclave ini lebih ke perangkat kerasnya. Oke, kemudian ancaman yang diselesaikan oleh Secure Enclave. Yang pertama, pencurian data. Jadi Secure Enclave ini melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Data sensitif ini biasanya berupa data biometrik,
dan kunci enkripsi. Yang kedua, malware dan eksploitasi sistem. Karena secure enclave merupakan blok yang terisolasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secure enclave memiliki prosesornya tersendiri dan memorinya tersendiri. Jadi ketika device utama terkena malware atau terexploit, maka data pada blok tetap tersimpan dengan rapat. Kemudian yang terakhir, serangan fisik. Jadi meskipun device dibongkar, data pada secure enclave tetap tidak dapat diakses karena terenkripsi dalam memori, sehingga penyerang hanya akan mendapatkan data yang tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Yang terakhir, tantangan penggunaan secure enclave. Jadi yang pertama, secure enclave ini ketersediaannya terbatas, hanya beberapa perangkat mobile yang secara hardware dan firmware itu mendukung teknologi ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ya meskipun memiliki memori dan prosesor tersendiri, tapi pastinya terbatas. Jadi sehingga tidak semua proses atau data bisa ditempatkan di dalamnya, hanya data-data penting, sangat-sangat penting yang biasanya ditempatkan di dalam secure enclave. Kemudian untuk developer yang terakhir itu kompleksitas pengembangan. Jadi sebagai pengembang itu harus paham tentang kriptografi dan tentang keamanan pastinya. Jadi ini untuk mengembangkan secure enclave sendiri pastinya menjadi tantangan untuk seorang developer. Sekian, terima kasih presentasi dari saya dan Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.